Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya mau mengajak kita membuka dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-34. 2 Tawarikh, pasal yang ke-34. Kita lihat terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 34, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan belajar tentang salah satu raja yang benar di antara raja-raja Yehuda. Bahkan dituliskan Raja Yosia ini termasuk sebagai salah satu raja yang paling saleh, saudara ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapak leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ada satu hal yang membuat saya penasaran tentang Raja Yosia, karena di ayat ketiga dituliskan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Berarti pada saat itu dia umur 16 tahun, karena dia memerintah mulai dari 8 tahun. Saudara, 16 tahun itu umur seorang teenager ya. Saya nggak tahu berapa umur anak-anak saudara ketika mulai mencari Tuhan. Saya mengingat bahwa ketika anak-anak saya mulai berapi-api dengan cinta mula-mula itu belasan tahun, jadi sebagai remaja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini, bagaimana di usia 16 tahun dia mulai mencari Tuhan? Pasti ada proses atau latar belakang yang mempengaruhi Yosia untuk mencari Tuhan. Karena tidak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba dia dilawat kerinduan untuk mencari Tuhan, ada pasti pemicu, ada pasti bibit yang membuat dia bisa mulai rasa lapar dan rindu untuk mencari Tuhan. Nah, untuk bisa nangkep ini, yuk kita mundur ke kitab 2 Raja-Raja. Kita mundur ke kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22. Karena di kitab Tawarikh itu seperti rangkuman lagi ya, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22. Dituliskan lagi, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada tambahan informasi yang kita bisa temukan di kitab 2 Raja-Raja, yaitu disisipkan nama ibunya. Saudara, percayalah bahwa apapun yang ditulis di Alkitab tidak ada yang ditulis secara kebetulan. Semua pasti punya tujuan. Satu-satunya info yang dituliskan di dalam kitab 2 Raja-Raja sebelum terjadinya dia melakukan apa yang benar adalah tambahan informasi mengenai nama ibu Yedida binti Adaya. Ini penafsiran saya ya Bapak Ibu Saudara, bahwa karena ini ditulis, maka walaupun cuma satu kalimat, pasti nama ibunya atau ibu dari Yosia ini punya peranan dalam kehidupan Yosia. Saya berpikir bahwa ibunya inilah
yang memberikan proses pengaruh dalam proses dia mengenal Tuhan. Karena tidak ada orang-orang lain nama yang saya temukan yang mempunyai sumbangsih untuk Yosia itu mengenal Tuhan. Beda sekali dengan Raja Uzia. Coba kita lihat ya, Raja Uzia. Saudara tandai dulu kitab 2 Raja-Raja ini, karena kita tahu bahwa untuk belajar tentang Tawari, kita sedikit banyak harus sering mengulang di kitab Raja-Raja. Dalam 2 Tawari pasal 26, 2 Tawari pasal 26, beberapa waktu yang lalu ketika saya membahas tentang Raja Uzia, kita lihat ya, ayat yang kelima, 2 Tawari 26, ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya menemukan beberapa raja yang takut Tuhan, memang mereka ada mentor khusus, bapak rohani khusus. Salah satunya adalah Raja Uzia, yaitu bapak rohaninya, mentor khusus adalah Zakaria, Imam Zakaria. Beranjak dari sini, saya mulai penasaran, saudara. Makanya saya kemudian mencari data, informasi pada raja-raja yang lain. Yuk, saya ajak kita lihat ya. 2 Tawari pasal yang ke-29. Kita lihat 2 Tawari, kita mundur, kita lihat beberapa info mengenai raja-raja yang lain. Saudara, kalau kita mau belajar bedah Alkitab, nah kita mesti compare dengan banyak hal ya. 2 Tawari pasal 29, kita lihat mengenai Raja Hizkia. Raja Hizkia ini termasuk raja yang saleh ya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Saudara akan temukan dari semua raja-raja yang dituliskan, tidak semuanya nama ibunya ditulis. Tapi ada beberapa raja yang nama ibunya ditulis, antara lain Raja Hizkia. Nah, dari sini kita tahu nama ibunya adalah Abia, anak Imam Zakaria. Nah, anak Imam Zakaria. Jadi, saya melihat tidak ada informasi tentang mentor yang lain, tentang imam yang khusus untuk mendidik dia, seperti Raja Uzia. Jadi, dugaan saya, interpretasi saya adalah bahwa orang yang juga berpengaruh dalam kehidupan Hizkia untuk memperkenalkan dia tentang takut akan Tuhan adalah ibunya. Karena satu-satunya nama yang disebut di sini adalah ibunya. Nah, kita melihat 2 Tawari 27. Nah, jangan bosan ya, pagi ini kita akan membuka ayat cukup banyak. 2 Tawari pasal 27 ayat 1 sampai dengan 2. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Nah, kita tahu nama ibunya ditulis di sini, anak Zadok. Zadok adalah nama imam. Berarti mama dari Raja Yotam ini anaknya pendeta, istilahnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat tidak ada informasi lain tentang mentor atau bapak rohani yang lain. Berarti saya tetap mengambil penafsiran yang mirip, yaitu ibunya lah yang menanamkan nilai takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita masih lihat lagi ya, 2 Tawari pasal yang ke-25. Kita lihat dulu 2 Tawari pasal yang ke-25. Ayat 1. Kita lihat lagi. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia merintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Saudara, informasi yang saya temukan, lagi-lagi tidak ada nama imam atau mentor, kecuali nama ibunya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sekarang yang
Berikutnya 2 Tawari 24, mundur ya. Lagi-lagi kita menemukan Yoas berumur 7 tahun pada waktu dia menjadi raja. Oh, ini lebih muda lagi, umur 7 tahun sudah jadi raja. Ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Nah, Anda bisa lihat di sini. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, di sini seperti Raja Uzia, ada tambahan informasi imam yang mendidik dia mengenal Tuhan. Jadi jelas di sini saya tunjukkan tadi kepada Anda bahwa ada beberapa yang disertakan nama imam, tapi ada yang enggak kecuali nama ibu. Saya menangkap sebuah penafsiran bahwa orang-orang inilah yang memberikan pengaruh kepada mereka untuk mengenal Tuhan. Anda bayangkan pada usia 7 tahun kalau Raja Yoas, kalau Raja Yosia 8 tahun. Pernah ingat enggak saudara waktu usia 8 tahun? Nah, seberapa sih kita bisa ngerti Tuhan kalau nggak ada orang yang dampingin? Nah, saya percaya kenapa Raja Yosia ini pengaruh mengenal Tuhannya datang dari ibunya. Karena pada usia dia memerintah 8 tahun, pada usia 6 tahun itu ya saudara, dia itu bapaknya masih hidup. Jadi bapaknya ini raja yang jahat saudara. Namanya Raja Amon. Nah, Raja Amon ini jahat sekali. Nah, waktu dia umur 6 tahun, itu saya membayangkan karena Raja Amon ini memerintah selama 2 tahun saja. Jadi dia memerintah 2 tahun berarti mulai memerintah ketika Yosia umur 6 tahun. Saya percaya begini, di Alkitab seringkali diceritakan kalau bapaknya jahat, anaknya ikut jahat. Kebanyakan begitu. Yang aneh dari Yosia, bapaknya ini jahat. Kakeknya pun jahat. Nama bapaknya adalah Raja Amon. Nama kakeknya adalah Manasye. Kakeknya ini jahat luar biasa, bapaknya juga jahat. Tapi bapaknya memerintah umur 2 tahun saja. Setelah itu mati. Berarti Yosia ini melihat bapaknya memerintah itu 2 tahun, dari umur 6 sampai umur 8. Tapi kalau kita mau menafsirkan, mau berpikir, dalam usia 6 tahun sampai 8 tahun, walaupun dia melihat bapaknya berbuat jahat, memerintah dengan jahat, tapi umur 6 sampai 8 itu masih kecil ya, pasti nggak terlalu banyak. Dia itu bergaul dengan bapaknya. Perkiraan saya dia tidak akan terlalu banyak spend waktu dengan bapaknya karena masih umur 6 sampai 8. Cuman 2 tahun saja bapaknya itu memerintah. Nah, ketika umur 8 tahun bapaknya mati, dia langsung naik jadi raja. Saya yakin ibunya yang mendampingi. Makanya pengaruh banyak tentang kerohanian, saya percaya itu didapat dari ibunya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat tentang Raja Amon sama Raja Manasye yang jahat. Supaya saudara bisa nangkep arah saya kemana sih. Kok Guru dari tadi ngomongin raja-raja semuanya. 2 Tawari 33, kita lihat ayat 21. 2 Tawari 33, ayat 21. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nomor cantik ya Bapak Ibu ya. 22 tahun lamanya dia 22 tahun dia naik jadi raja, cuman 2 tahun dia memerintah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Anda lihat tidak disebutkan nama ibu. Tapi yang di sini jelas dituliskan dia ikut menyembah patung yang dibikin bapaknya. Berarti dari mana Raja Amon ini jadi begitu jahat? Dia umur 22 tahun jadi raja. Jadi saya percaya cukup banyak waktu dia melihat bapaknya, dia diajak
Raja Amon ini diajak bapaknya untuk melihat bagaimana bapaknya memerintah dari remaja sampai umur 22 tahun. Karena bapaknya jahat, itulah yang dia copy dari bapaknya. Kita lihat bapaknya ya. 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nih bayangin, 55 tahun. Berarti Raja Amon punya waktu sepanjang hidupnya untuk melihat bapaknya yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi saya menangkap begini, saudara, bahwa Raja Manasya ini karena dia melakukan yang jahat, Raja Amon dari remaja, mungkin dari kecil sampai dia 22 tahun, dia melihat apa yang dilakukan bapaknya, karena tidak ada peranan ibu di sini. Saya tidak melihat tulisan nama ibu. Nah, saya percaya dia belajar kejahatannya itu dari bapaknya. Bagaimana dengan Raja Manasya? Padahal Raja Manasya ini adalah anak dari Hizkia. Bukankah Hizkia adalah raja yang benar? Bukankah Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan? Nah, Anda lihat ayat pertama dari 2 Tawari 33. 2 Tawari pasal 33 ayat 1 dituliskan begini. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Anda ingat tentang Hizkia, saudara? Bagaimana Hizkia mau mati karena sakit, lalu Tuhan memberikan perpanjangan 15 tahun untuk Hizkia. Dan dalam perpanjangan 15 tahun kita belajar beberapa minggu lalu bahwa dalam 15 tahun ini Hizkia itu justru jatuh. Saya cerita kemarin minggu lalu bahwa justru ketika Hizkia itu meminta perpanjangan usia 15 tahun, Alkitab menceritakan bahwa Hizkia melakukan hal yang jahat. Dia tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada kebaikan Tuhan. Jadi 15 tahun terakhir pemerintahan Hizkia, dia melakukan hal yang merusak. Jadi dia tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia melakukan hal yang menyakitkan Tuhan. Kata Alkitab, dia begitu sombong dan arogan. Manasya memerintah 12 tahun. Anda bisa lihat garis hubungannya. Manasya memerintah mulai umur 12 tahun. Berarti dia selama 12 tahun itu hidup melihat impact atau pengaruh dari bapaknya selama 12 tahun. Kan mulai memerintah, mulai jatuhnya kan 15 tahun. Lamanya 15 tahun. Berarti kita tarik 3 tahun kemudian, jadi 12 tahun disitulah Manasya belajar tentang hal-hal yang buruk, belajar tentang hal-hal yang memberikan dampak dan pengaruh yang negatif. Apa yang saya mau simpulkan pada pagi hari ini adalah begini, saudara. Kita itu akan mengcopy atau meniru atau menjadi seperti orang atau sesuatu yang sering kita temuin, yang sering kita bergaul dengannya. Kita akan menjadi seperti orang atau sesuatu yang sering kita itu bergaul banyak. Saudara, saya beberapa hari yang lalu ketika berbagi kepada saudara tentang Ratu Atalia, ya, tentang Ratu Atalia, Alkitab menceritakan bahwa raja yang menjadi anak dari Ratu Atalia itu menjadi jahat, saudara. Menjadi jahat kenapa? Karena ibunya yang mengajarkan dia untuk jahat. Akhirnya saya melihat begini, bahwa entah ayah atau entah ibu
atau entah imam, siapa yang sering kita temuin, siapa yang sering kita bergaul dengannya, kita akan menjadi seperti demikian. Saudara kalau bergaul sering dengan orang yang suka komplain, saudara akan menjadi orang yang suka komplain. Saya temukan ini kok di banyak anak-anak remaja. Saya temukan salah satunya nih, cerita tetangga nih. Saya punya tetangga yang anaknya itu tiba-tiba kepengen jadi dokter. Diusut-usut kenapa dia pengen jadi dokter. Karena teman-teman di kelasnya dia, teman-teman dengan siapa dia banyak bergaul, itu kebanyakan kepengen jadi dokter. Sehingga akhirnya ini anak memutuskan dia mau jadi dokter. Anda perhatikan, kebanyakan kalau kita tuh bergaul dengan orang-orang yang omongannya hampir setiap hari sering misalnya membahas tentang investasi, maka percaya atau enggak kita pasti akan terpengaruh untuk ikut investasi. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang ngomongannya negatif, maka kita akan terkena atmosfer negatif. Aura negatif itu pasti akan kita copy. Mentor saya pernah bilang begini, pakai bahasa yang lebih canggih. Beliau bilang gini, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti yang kita idolakan. Kalau kita itu mengidolakan atau kita gini, kalau orang mengidolakan itu kan berarti kita itu sering melihat kepada orang itu, kita tuh sering mikirin orang itu, kita itu sering membayangin orang itu. Nah, Nita ini sering bergaul dengan saya, maka tanpa dia sadari cepat atau lambat dia akan mengcopy saya. Itu nggak bisa disangkal. Cara dia ngomong, mungkin cara dia khotbah. Nah, makin kental bergaulnya, nanti makin ngeplek, saudara ya. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi dengan siapa kita banyak bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Makanya saudara, saya tuh melihat begini, bahwa kita itu perlu memilih dengan siapa kita bergaul. Iman kita menjadi lemah atau kuat, itu juga dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Kalau kita ketemunya sama orang-orang yang omongannya sering pesimis, maka kita pasti akan ketularan jadi pesimis dan ragu. Tapi kalau kita tuh sering ketemu dengan orang-orang yang omongannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kamu harus kuat, tetap percaya Tuhan itu mampu, maka kita pasti akan ketularan, iman kita akan jadi kuat. Nah, hal yang saya pelajarin yang kedua adalah kita juga akan menjadi atau meniru seperti apa yang sering kita lihat, saudara. Sering kita lihat. Saya seperti tadi bilang bahwa Manasya seringkali melihat bapaknya. Terus kemudian apa yang sering kita lihat, itulah yang akan membentuk dan yang kita copy. Pertanyaan saya, kalau kita sering melihat drama Korea, kira-kira apa yang akan kita copy? Kita mau enggak mau, karena kepikiran yang tiap hari mikir Korea, tiap hari gini. Percaya deh, percaya. Anak-anak saya itu kan belakangan suka nonton nih drama Korea. Nanti kalau dramanya suka nonton drama Korea, tanpa disadari, lihatan ya, mereka itu nanti mengidamkan cowok Korea. Serius. Itu pengaruh. Lah ya kan saya bilang tadi, dengan siapa kita bergaul dan apa yang sering kita lihat, itulah yang akan kita copy. Jadi karena sering lihat drama Korea, mau enggak mau ketularan punya vision, pengen jadi atau pengen punya pasangan orang Korea. Nah, ngomong-ngomong saya guyon saya pas bercanda-bercanda sama anak-anak, mereka bilang begini, Ma, kitanya sudah diberkati Tuhan dengan permanent resident di Australia. Terus dia itu bilang gini, yuk Ma, target berikutnya kita ngejar PR mana nih Ma, negara mana, itu dia guyon. Saudara tahu nggak negara yang dia sebut? Yuk Ma, kita coba ngejar PR-nya Korea. Nah, kenapa? Karena sering lihat film Korea. Sama seperti yang saya ceritakan tentang anak tetangga.
Karena sering bergaul sama teman-temannya yang kebanyakan pengen jadi dokter, dia ketularan. Jadi kalau saudara kepengen anaknya itu jadi dokter, masukkan dalam pergaulan yang semuanya omongannya pengen jadi dokter. Loh serius ini. Kalau semua kumpulannya dia kepengen jadi pemain basket, pasti kepengaruh jadi pemain basket gitu loh. Kalau Anda kepengen anakmu jadi orang bisnismen, kumpulkan dengan anak-anaknya yang pemikirannya itu banyak tentang ngomongannya tentang bisnismen, gitu loh. Pasti itu. Jadi kita akan menjadi atau mengcopy seperti apa yang sering kita lihat dan seperti apa atau siapa yang sering kita bergaul. Makanya kalau Anda sering lihat TV, maka Anda akan jadi seperti yang di TV. Nah, kembali lagi, apa yang sering Anda lihat di TV? Kalau yang sering Anda lihat di TV adalah berita-berita yang negatif, maka yang akan terjadi pada Anda adalah rasa fobia, takut, nggak tenang. Karena sering mendengar. Saya punya teman di sini barusan cerita, setiap hari yang sering dia lihat adalah berita-berita tentang crime atau kejahatan. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya mau nggak mau sering was-was, sering parno-parno sendiri. Nah itu yang akan kita temukan. Ingat nggak waktu zaman COVID? Tiap hari yang kita lihat berita tentang orang mati, tiap hari yang kita lihat berita tentang berapa jumlah penderita COVID, tiap hari yang kita lihat seperti itu. Nah, saudara, saya berharap bahwa kita ini kalau sering terlalu ngelihat di mana ini, kalau kita ini terlalu sering ngelihat yang kayak begitu, yang negatif, yang ngedown-kan, maka kita akan menjadi seperti itu. Nah, ini saya tergelitik ini, Pak Albert ini nulis di chatting. Saya di Amerika tapi gak kepengen seperti orang Amerika. Wah, saya setuju. Saya gini, anak-anak saya ada di Australia. Tapi kenapa enggak kepengen jadi seperti orang Australia? Karena ternyata pengaruh drama Korea lebih kuat daripada pengaruh orang Australia. Itu jawabannya. Jadi ketika dia sempat bergaul dengan orang-orang di Australia, kita merasa nggak nyambung, kita merasa bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena kita merasa nggak nyambung, entah culture-nya, entah kebiasaan mereka, cara berpikir mereka, akhirnya anak-anak saya yang tadinya ngefans nih sama orang bule, bayangannya kalau menikah sama orang bule keturunannya kan ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu loh. Tadinya sebelum ke Australia bayangannya seperti itu. Setelah ke Australia mereka berubah pikiran, nggak ngefans, istilahnya nggak kepengen dapat jodoh orang bule gitu kan. Tetapi mereka malah dapat kepengennya sekarang berubah. Kenapa? Kepengen kayak dapat jodohnya tuh orang Korea. Kenapa? Karena influence atau pengaruh drama Koreanya lebih banyak daripada frekuensi ketemu orang bulenya, kan gitu. Frekuensi ketemu orang bulenya. Kita waktu ngelihat orang bule di sini, enggak cocok ya gua. Ternyata mereka punya culture seperti ini. Nah akhirnya dia dapat inputnya jauh lebih banyak daripada orang bulenya. Sebaliknya anak teman saya berbeda, dia malah sudah sejak lahir ada di sini, saudara. Jadi cita-citanya dia enggak mau menikah sama orang Asia, walaupun dia orang Indonesia, dia kepengennya menikah sama orang bule. Nah dari lahir dia bergaulnya sama orang bule. Nah dia kalau bergaul sama kita orang Indonesia, dia malah enggak bisa klop, dia malah enggak bisa masuk. Nah itulah. Makanya kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat dan apa yang sering kita temuin, apa yang sering kita bergaul dengannya. Karena itu kalau saudara mau mempunyai iman yang kuat, bergaulah dengan orang-orang yang punya iman yang kuat. Bergaulah dengan orang-orang yang selalu perkataannya positif. Kalau Anda ingin menguatkan perjalanan iman saudara, seringlah melihat orang-orang yang imannya kuat. Seringlah melihat orang-orang yang imannya positif. Seringlah berjumpa dengan orang-orang yang omongannya selalu positif. Maka saya percaya kita akan mengcopy atau meniru apa yang sering kita bergaul dan apa yang sering kita lihat. Demikian ya. Saya berharap bahwa kita akan sungguh-sungguh belajar pagi hari ini. Saudara mau dapat pengaruh seperti apa? Mau dapat pengaruh iman yang kuat?
maka bergaulah dengan hal-hal yang membangun iman saudara. Lihatlah hal-hal yang membangun iman saudara. Yuk kita siapkan hati untuk mengangkat perjamuan kudus. Mari kita ambil roti. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu boleh mengingatkan kami semua pagi hari ini. Untuk kami sungguh-sungguh belajar mengingat kembali seperti peringatan yang Tuhan katakan, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Biar kami belajar memilih pergaulan yang membangun, pergaulan yang menguatkan iman, pergaulan yang akan membawa kami makin haus dan lapar akan Tuhan, makin cinta dengan Tuhan. Biar kami juga belajar melihat lebih banyak lagi hal-hal yang akan menguatkan iman pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa. Yuk kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh-Mu yang dipecah buat kami Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami telah ditebus. Tubuh kami baru, tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati. Kami makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, menebus kami, mengampuni kami, membebaskan kami dari kutuk, mendamaikan kami kembali menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Saat kami minum, darah-Mu mengalir dalam seluruh tubuh kami, menjadikan kami sungguh-sungguh seperti warga, menjadi warga kerajaan surga. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengembalikan segala kemuliaan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.